Wa nakhusu bidzikri, khususnya kepada sahibul bait, orang tua kita Bapak Haji Zaidan, yang alhamdulillah di pagi yang mulia ini beliau memanggil kita untuk sama-sama berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tempat ini insya Allah menjadi tempat yang barokah, tempat yang makmur dengan ibadah, munawwar binuri nabiyika Muhammad SAW. Tempat ini insya Allah bercahaya berkat cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau beserta keluarganya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, segala urusannya dipermudah oleh Allah dan diberi keistiqomahan ibadah. Dan insya Allah semua yang hadir meninggal nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam As-Sirri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra' fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapapun seseorang yang keluar dari rumahnya bertujuan ke satu tempat, yang tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, berarti hakikatnya dia bertujuan ke satu tempat, yang tempat itu adalah kebun di antara kebun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa limahabbatin Nabi. Karena tidaklah kita bertujuan ke tempat ini kecuali satu, kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad sudah menjamin dan berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang cinta kepadaku insya Allah akan berkumpul di surga bersamaku. Mudah-mudahan di pagi yang mulia ini kita berkumpul untuk Nabi Muhammad, insya Allah berkumpul kembali di surga Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana tidak mulia perkumpulan kita. Lisan kita selalu basah dalam berzikir kepada Allah. Lisan kita selalu basah dalam menyebut nama Nabi Muhammad. Kalaulah kita mengenang menyebut nama orang soleh turun dari rahmat Allah, maka pagi ini kita bukan menyebut nama orang soleh, tapi kita menyebut nama pemimpin orang soleh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mentakdirkan kita, lisan kita berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. Ada seseorang, kata Nabi, ketika diberi 4 perkara oleh Allah, maka dia diberi oleh Allah kebaikan dunia sekaligus akhiratnya. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, lisanun dzakirun. Tanda orang itu baik dunia dan akhiratnya. Yang pertama, lisanun dzakirun, mempunyai lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini tanda untuk kita, insya Allah nasib kita mulia, beruntung dunia akhirat. Lisan kita di majlis ini bersolawat, berzikir kepada Allah, insya Allah nasib kita bahagia di dunia wal akhirah. Karena lisan ini bahaya. Lisan ini kata ulama, jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Kita punya lidah, lidah kita ini kecil, lidah kita ini daging tak bertulang, lidah kita ini pendek. Insya Allah orang sini tidak ada yang punya lidah 3 meter, gak ada. Lisan kita ini pendek hadirin. Cuman akibat kalau tidak bisa menjaga lisan, maka akibatnya sangat fatal dan sangat berbahaya. Tangan tidak memukul, kaki tidak menendang, kecuali sebab pertama adalah lisan. Kenapa kau pukul dia? Kenapa kau tendang dia? Iya Habib, ngomongnya gak enak. Lisan. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau itu diperintah oleh
oleh presiden, wahai Luqmanul Hakim, aku punya kambing, kau sembelih kambing ini, wa'tini bi'atyaba ma fiha. Wahai Luqmanul Hakim, kau sembelih kambing saya, kemudian setelah kau sembelih, kau datangkan kepadaku daging yang paling enak di kambing ini. Disembelih oleh Luqmanul Hakim, dipilih daging yang paling enak di kambing. Beliau memilih 2 daging. Apa? Lisan dan hati kambing diberikan kepada raja. Dimakan oleh raja. 3 bulan kemudian raja mempunyai kambing baru, dipanggil lagi Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, saya punya kambing lagi, kau sembelih kambing ini. Kalau 3 bulan yang lalu kau pilih daging yang paling enak, sekarang pilih daging yang paling busuk yang ada di kambing ini. Disembelih oleh Luqmanul Hakim, kemudian dipilih daging yang paling tidak enak, diberikan kepada raja. Versi Luqmanul Hakim, daging yang paling tidak enak di kambing ada 2, lisan dan hati kambing. Raja ini bingung. 3 bulan yang lalu daging yang paling enak lisan dan hati, sekarang paling yang gak enak lisan dan hati. Bertanya kepada Luqmanul Hakim, kenapa sama? Lisan dan hati ini kenapa daging yang paling enak juga paling yang tidak enak? Beliau mengatakan, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza khabutha. Lisan dan hati bisa menjadi daging yang baik kalau digunakan dengan jalan baik. Tapi lisan dan hati bisa menjadi daging yang busuk kalau digunakan dengan cara yang tidak baik untuk maksiat. Makanya